Oke teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sehat untuk kita semuanya teman. Oke, kembali lagi teman bersama saya ya. Sudah sekian lama tidak membuatkan lagi buat teman-teman sekalian. Nah ini teman, jadi kita sekarang berada di salah satu pura yang cukup megah di Banyuwangi teman, yang letaknya itu berada di Kecamatan Purwoharjo teman ya. Nah ini kita nantinya bakal ketemu sama Bu Mangku dan Pak Mangkunya teman ya. Nanti supaya dijelaskan untuk sejarah-sejarahnya di sini ya teman ya. Nah ini juga ada apa namanya, TK-nya teman, TK Giri Saraswati teman, di daerah Sidoarjo Purwoharjo Banyuwangi teman ya. Nah, oke, jadi kita bakal memasuki areal puranya teman. Nah ini jadi kita sudah minta izin ya tadi ya. Nah ini adalah balai kulkulnya teman, atau ini ada kentongannya teman ya. Ini nanti kita bakal bisa dijelaskan sama Pak Mangkunya atau Bu Mangkunya teman ya, untuk bagian-bagian dari pura-puranya itu seperti apa teman. Oke, jadi kita bakal memasuki. Jadi ini seperti kita berada di atas bukit teman ya. Jadi puranya itu di atas bukit atau bekas bukit seperti ini teman. Oke, keren banget ini. Masya Allah. Oke, kita memasuki areal puranya teman. Nggih, monggo diperkenalkan riyen. Nggih. Kali Bu Mangku sinten, kali Pak Mangku sinten. Sebelumnya sambut salam pangajian umat Om Swastiastu. Saya sebagai Ibu Mangku Pura Giri Saraswati. Nama saya Warsini dan ini Romo Mangku Pura Giri Saraswati. Mangku Jono. Niki sejarah menjadi pemangku di Pura Giri Saraswati. Dijadikan pemangku. Awal mulanya jadi mangku pertama itu jadi pengemong dulu. Jadi pengemong dulu, berjalan 2 tahun. Setelah 2 tahun terus dia ajukan pemimpinan pemangku di Pura Giri Purwoharjo Surakarta. Dan terus jangka waktu 2 tahun langsung ke Merauke. Di sana dapuk jadi mangku selama 8 tahun, terus pulang, terus melanjutkan di sini karena Romo Mangku sudah tua-tua, sepuh, terus akhirnya dapet di sini.
Itu ceritanya sampai sekarang ini. Sebelum jadi Romo Mangku, jadi pengemong pada tahun 2008 sampai 2010 kita berangkat merantau ke Papua. Tahun 2019 pulang. Di rumah kurang lebih 1 bulan langsung umat mengajukan supaya menjadi Romo Mangku di Puragiri Saraswati. Tapi sebenarnya sih masih ada Romo Mangkunya, tapi sudah sepuh untuk mendampingi Romo Mangku sepuh. Apakah ada hal yang dilarang selama menjadi pemangku? Selama jadi pemangku yang dilarang-larang itu ya termasuk kita kan sudah diwinten sebagai umat Hindu, kita nggak boleh makan daging, terutama daging sapi. Terus yang kedua, kita sudah diwinten sebagai sepemangku tidak boleh lewat di belakang, di bawahnya jemuran baju. Di bawah jemuran baju itu dilarang. Kalau larangan pemangku bukan pemangku saja, semua umat Hindu sebenarnya begitu. Itu larangan-larangan. Kalau larangan pemangku umat itu sama saja sebenarnya. Tapi kan kita jalani atau enggaknya nggak tahu karena umat. Seandainya kita mencuri milik orang lain jelas larangan, itu semua umat. Bukannya pemangku saja, banyak kalau larangan-larangan. Batasan umur minimal dan maksimal untuk menjadi pemangku. Kalau jadi pemangku itu nggak ada batasan. Kita sampai tua tetap jadi pemangku. Walaupun kita sepuh sudah nggak bisa memimpin umat, seandainya itu tetap jadi pemangku. Sampai kapanpun pemangku itu nggak ada pensiunan, itu tetap jadi mangku. Apakah selamanya akan menjadi pemangku? Selamanya. Sampai usia menjemput ajal pun jadi pemangku. Kita nggak bisa mengundurkan diri, juga nggak bisa dipecat sebagai pemangku. Kegiatan pemangku di pura itu seperti apa saja? Kalau yang terkecimpung dalam Puragiri Saraswati sebagai pemangku itu memimpin persembahyangan umat itu pada hari Kliwon. Harinya apa saja yang penting Kliwon. Terus Purnama pada tanggal 15 dan tileman itu pada tanggal 30. Selain kegiatan di luar hari raya, hari raya apapun, hari-hari besar itu pasti terkecimpung mengikuti acara kepemangkuan. Apa saja nama-nama dari bagian bangunan pura? Itu yang pertama di depan itu Padmasana, terus yang sebelah kiri ya, kiri itu Taksu, terus yang sebelah kanan Panglura. Terus yang di depan ini Kori Agung, yang besar itu. Terus di depannya ini Sintru. Terus yang itu untuk keluar itu Pengapit. Oh, berarti ini khusus untuk keluar. Yang untuk masuk yang sana situ. itu. Yang masuk situ terus keluar yang sini. Terus yang di depan itu pintu masuk ada gerbangnya itu Candi Bentar. Baku sebelah sama Candi Bentar itu ada bangunan Bali Kulkul itu sebelah kanannya itu. Terus di sebelahnya itu ada bangunan kamar mandi. Di sini Bali Banjar. Terus jalan ke sana itu dapur. Ya. Depannya Baku sebelah sama TK Saraswati itu. Apakah ada penunggu di setiap pura? Terus siapa sajakah penunggu-penunggunya? Nama-namanya. Kalau penunggu itu pasti ada, karena kita itu tiap hari sembahyang itu yang dipelinggihkan di Padmasana. Itu pasti ada penunggunya. Kalau menurut kita itu, kalau kita itu sembahyang pasti kita kasih turun hidup daro yang malinggih di Padmasana. Kalau penunggu-penunggu pedanyangan di Puragiri Saraswati itu nggak bisa disebutkan satu persatu karena terlalu banyak, dan
kononnya itu tidak mau disebutkan siapa nama-nama yang ada yang di sini. Di sini juga ada 2, di sana di tempat masuk, di sebelahnya kamar mandi ada, baru yang di depan Kori Agung ini ada. Kita memanggilnya cuma bisanya karena itu ada batu tumpang atau selo tumpang, kita menamakan Mbah Buyut selo tumpang Kakung Putri, cuma panggilnya kayak begitu. Dan secara sakral kalau kita punya hari raya atau hari-hari besar apapun, di selo tumpang atau di watu tumpang itu, Mbah Buyut selo tumpang Kakung Putri itu kita kasih kopi pahit, terus sama teh tubruk, nasinya nasi liwet, lauknya itu sambal korek sama ikan asin. Dan kita punya itu rokoknya itu rokok delima dari kulit jagung klobot. Yang kering itu ya? Ya. Kalau penunggu-penunggu itu karena di sini itu namanya itu sudah giri, katanya orang sini dulu itu katanya gumuk. Nah, namanya gumuk kepuh karena ada pohon kepuhnya. Di sini itu karena dulu angker, itu pasti banyak penunggu-penunggunya kayak begitu. Tapi karena kita itu sudah sebagai keluarga di pura ini, sudah sebagai rumah kita sendiri ya, nggak ada takut-takutnya apakah begitu. Nggak tahu kalau orang asing mau masuk bagaimana Yoninya, saya belum tahu bagaimana merasakannya, itu nggak tahu. Kalau kita sudah biasa, walaupun dibilang angker, sakral apa, kita sudah biasa. Ya minta maaf kalau para penunggu di sini Pedanyangan nggak mau disebutkan satu persatunya. Sarana dan prasarana di pura ini dan tujuannya untuk siapa? Ya itu sudah, kalau kita bikin Banten otomatis yang di depan itu otomatis untuk Ide Bedaro, dan yang sebelah sana itu untuk leluhur. Dan Pedanyangan kalau di sebelah sana itu dikasih itu roti dua tempat, ada batu di luar sana, ada batu itu dikasih roti, itu rotinya roti yang buder kah, roti gembus begituan. Kalau di selo tumpang itu ya gitu tadi, sedang kopi pahit, nggak pakai gula, sama teh tubruk Jawa, gula abang, gula yang merah, gula merah itu kopi pahit, gula merah, teh manis, teh tubruk itu. Tehnya itu harus teh tubruk, bukan teh celup loh. Teh tubruk ini pendawa teh kah, dandan yang buat sendiri itu besar itu. Oh, yang gede itu. Itu teh tubruk, bukan teh celup. Kalau di pelinggih lainnya itu ya cuma itu. Kadang ya kalau hari-hari raya itu Banten Ajuman atau Banten Sodan. Tapi kalau itu di Pelanggiran kasih Canang Sari. Kalau hari-hari raya itu semua kasih Banten Pejati untuk para Debedara. Di sini sekitar 15 tempat. 15 tempat. Iya. Untuk naruh bebantenan yang itu. Bebanten itu di 15 tempat. Kalau di pura, kalau di TK-nya itu 4 linggih. 4 tempat. Pinten iki luas ini? Yang sini Maksudnya semua tanahnya. Luas areal pura. mungkin ini 11 meter kurang lebih. Yang sini Dulu. saja dalamnya. Dalamnya. Yang pulang ruang Kurang lebih kesananya itu kurang lebih dari pura ini sampai rumah pengker yang itu 50 lah. 50 meter. 50 kali 50 kemungkinan kurang lebihnya. Dan di sini ya juga belum di plas-plas, tunggu bangunan yang Pas itu maksudnya terakhir. lepasnya pelas Agung belum. Dulunya Padmasana sudah di pelas. Begitu bangun langsung di pelas Padmasananya. Tapi kalau semua bangunan ini belum, masih nunggu dana. Bangunan selesai ya rencana itu ada mau di plas-plas. Plas Agung. Plas-plas Agung. Ini berarti bangunan baru semua nih gitu. Ya baru Renovasi. renovasinya. Renovasi. Tapi bangunan ini berarti sudah
umur 18 tahun 18 pura tahun. ini kitare. Berarti Iya. mulai tahun 2005 2005 sampai sekarang itu. sekarang. Mm-mm. Yang wih, berjalan 19. Nah niki alamate Alamate Desa Sidorejo. Yuk, Desa Dusun Tempurjo, Dusun. Desa Sidorejo, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. nek pura-pura teng mriki teng Sidorejo niki wonten pinten? Satu desa. Nggih. Satu desa ada 4 pura. Empat pura. Tapi pura sini yang terakhir. Bangunan terakhir. Bangunan terakhir. Berarti yang lainnya itu Iya. udah Udah lama-lama. lama. Ini yang terakhir. Terakhir. Siapa tahu nanti kalau ada umat di sekitar lewat jalan di Pura Giri Saraswati mau mampir, Nggih. monggo. Sembayang di pura sini ya. Mas boleh. sembahyang monggo. Seandainya di depan pintu depan itu dikunci, Nggih. itu bisa ngambil kuncinya di Romo Mangku. Karena kenapa kok pura kok sampai dikunci ya, untuk menjaga. Alangkah baiknya. Tangan jahil. Kan di sini lain dari yang lain. Pura di sini. Itu kan banyak Kalau orang ada iseng. umat mau maturan itu supaya minta izin, Biar cari minta izin gitu, bukan cak karpe dhewe. Mungkin pernah wonten kejadian-kejadian jahil-jahil ngoten niku teng mriki enten tiyang jahil. Konon sih katanya iya, tapi aku belum tahu, aku belum kesini. Saya di Merauke, nggak tahu. Di timur. Iya, di wilayah timur sana. Tapi kayaknya kalau di pura-pura itu enggak ada. Nggak. Kita masuk aja kan wibawanya sejuk, Nggih. damai dong. Dan banyak apa? Pohon-pohonan kayak gini. Sejuk, damai. Tapi Masuk enak. banyak yang nyala-nyalain gitu, wes. Dan kok kenapa sih? Kok bangun puranya itu kok masuk-masuk, kok nggak jalan-jalan gede gitu? Kadang yang komen-komen gitu. Oh gitu. Iya. Karena Kok di kalau alam gitu loh. pembangunan pura itu di tempat-tempat yang sunyi dan tempat-tempat yang angker gitu, yang banyak itu. Jadi nggak di tepi-tepi jalan raya. Nah itu. Itu Kalau di pinggiran jalan raya, apa mas pasti ada umatnya di sana juga? terus Kan enggak. Karena kalau yang di pedalaman-pedalaman begini kan umatnya. Itu yang membangun pura itu otomatis kan umat, bukan pemerintah. Jadi ya enggak di jalan raya. Kalau di pinggir-pinggir jalan raya kalau enggak ada umatnya untuk apa? Kemungkinan kan untuk candi. Nggih. Itu Wisata sudah kadang. lah. Kalau di sini itu kan di tempat-tempat bisa namakan bisa di pedalaman kah, tempat-tempat terpencil lah, di tengah-tengah kebun lah. Itu karena kita punya tempat di situ juga, terutama dan umatnya yang kebanyakan di situ. Istilahnya kalau di kota-kota apa pasti ada umat? Kan nggak ada. Kalau umat itu cuma 5 sampai 20 kakak misalnya, kan otomatis itu terpencar juga kalau di Nggih. perkotaan. Jauh-jauh. Nah, jauh-jauh jaraknya kan kita juga nggak bisa kempel. Kalau di sini kan, kalau di sini umat Pura Giri Saraswati itu kalau nggak salah 5 RT. 5 RT. 5 RT. RT 1 sampai RT 5. Nah, dulunya di tempat Pura Giri Saraswati sebelum dibangun sebagai Pura Giri Saraswati itu adalah bukit. Bukit yang tinggi, rimbun dengan adanya pepohonan. Karena di sebelah ada ada TK, Yayasan TK. Nggih. Jadi umat menggebu-gebu ingin mempunyai pura yang berdiri di bukit ini. Terus berdirinya pura diawali tahun pinten? Kalau tanggal dibangun
berdirinya itu peletakan batu pertama tanggal 6 bulan 5 tahun 2005. Sebelum adanya pura, dulunya ini tempat apa? Kok memilih tempat ini untuk pembangunan pura? Dulunya ini bukit. Ya, bukit rimbun sekali dan angker dulu. Terus adanya TK terus di sini umat ingin membangun pura. Jadi untuk perlengkapan juga TK itu. Dan kenapa kok memilih tempat-tempat yang kayak begini? Karena tempatnya juga berdampingan dengan Yayasan TK Giri Saraswati. Jadi umat punya inisiatif membangun di bukit. Dilihat-lihat katanya bukitnya itu sangat sakral dan angker. Jadi umat ingin memiliki pura yang sakral begitu. Nama Pura Giri Saraswati ini dari mana? Ide-ide dari nama Giri Saraswati. Karena bertempat di bukit, dinamakan Giri. Giri itu adalah kan gunung. Tinggi, bukit. Giri itu adalah gunung dan Saraswati adalah ilmu pengetahuan. Dengan berdampingan dengan TK Yayasan TK Giri Saraswati, karena itu gunungnya ilmu pengetahuan, menurut umat kayak gitu. Apakah ada larangan untuk umat yang akan memasuki pura? Umat Hindu yang mau memasuki pura atau yang mau mengikuti persembahyangan atau upacara itu pasti ada. Terutama perempuan. Perempuan itu karena yang masih usia masih remaja atau yang usia masih menstruasi bulanan itu pasti dilarang. Itu namanya cuntaka, nggak boleh untuk memasuki pura. Itu larangan utama, namanya cuntaka. Kalau di Pura Giri Saraswati bukannya cuma cuntaka untuk perempuan yang mengalami bulanan atau menstruasi, tapi kalau laki-laki khususnya di Pura Giri Saraswati itu sebelum masuk Pura Giri Saraswati itu kamen harus dipakai di luar, nggak boleh memakai kamen di dalam. Terus larangan lagi biasanya pemuda atau perada itu bersiul, itu dilarang keras untuk bersiul di lokasi pura, bukan di puranya saja tapi di lokasi pura. Itu yang dilarang-larang sebagai umat Hindu Pura Giri Saraswati atau pengunjung. Terus ini obatkan sewek, kamen dikebat nggak boleh. Itu nggak boleh. Itu larangan dari Pura Giri Saraswati. Nggak tahu kalau pura lainnya. Oh, beda-beda berarti. Mungkin ada lagi nih Bu, kayak larangan-larangan lain selain yang bulanan yang tadi sama yang perempuan. Ya kalau perempuan kayaknya kayak itu. Harusnya itu banyak sih larangan karena masih remaja sekarang itu, karena mahkota itu adalah rambut, suruh ngikat aja susah. Sebenarnya umat Hindu itu kalau sembahyang rambut harus diikat, nggak boleh jatuh. Itu namanya juga sudah cuntaka, rambut jatuh. Suka duka pembangunan Pura Saraswati ini seperti apa? Suka dukanya, kalau duka itu kita sebelum punya tempat, dulunya itu ada orang tua sekarang sudah almarhum, maunya itu karena kita mau bikin pura di bukit ini punya almarhum Pak Tukidi. Dulunya itu kita itu sudah mau dikasih, kan kita sudah seneng, tapi kita duka lagi karena apa? Karena sama anaknya nggak boleh, katanya begitu. Jadi umat menggebu-gebu mengumpulkan uang, ya dinamakan duka juga duka sih, karena itu perekonomian untuk membayar tempat ini. Jadi ini pura umat beli dengan sendirinya tapi tidak ada yang punya, kecuali yang di dapur atau di Balai Banjar itu almarhum Pak Jemadi yang punya. Itu di dapur, bangunan dapur itu Pak Jemadi almarhum. Kalau di sini beli. Sama TK itu
Punia juga Pak Jemati. Sukanya sekarang itu kita sudah suka dan senang karena apa? Karena umat Puragiri Saraswati sekarang itu sudah sayuk rukun. Nah, kita Kliwonan, Purnama dan Tilem itu sudah mengikuti acara-acara kayak begitu. Selain di rumah-rumah. Peradah juga pun sudah kayaknya itu sudah maju, kita sudah pasang TV untuk anak-anak muda. Sekarang kan internet dan sebagainya. Jadi kita sebagai orang tua kita sudah pasang TV. Ada wifi-nya. Ya, Astungkara itu semua sudah dilengkapi untuk Prada. Jadi sudah ada fasilitas wifi buat untuk pemudanya. Untuk pemuda. Terus niki ada berapa kakak? Kurang lebih itu 55 kakak. 55 kakak. Kurang lebih ya 50-an lah. Sak rondo-rondo nih. Itu proses. Ya sebenarnya perjuangan umat Puragiri Saraswati itu juga berat benernya dulu. Tapi sekarang kan dibantu itu proposal terus akhirnya jadi gini. Di sini kalau bikin proposal dipastikan dapat. Nggak pernah gagal di sini. Sekali kirim itu langsung ada tanggapan, langsung jadi di sini. Berarti niku dari proposal ke desa, apa langsung pusat? Ke pusat ke Banyuwangi ya? Iya, Banyuwangi, Jawa Timur itu. Yang bikin itu staf desa. Sebenarnya dia itu pegawai staf desa sama Pengkemangong itu tadi. Tadi jadinya itu Pak Mangku ya sebagai Romo Mangku tahunnya sudah jadi, kita dikasih kabar gembira begitu, nggak tahu bagaimana prosesnya itu nggak tahu. Ya mungkin ada dukungan dari leluhur di sini itu yang mempercepat. Kan semuanya ini berjalan atas dukungan leluhur di sini juga. Itu apapun yang dikehendaki pasti terjadi gitu loh. Asalkan kita bisa meminta. Itu harus itu minta lah. Dan kita itu kalau kerja apapun, walaupun kita kerja bakti, kita mengabdi pada Puragiri Saraswati, kita itu harus dengan tulus ikhlas gitu. Seandainya kita bersih-bersih di sini itu dengan tulus ikhlas, jangan sampai di belakang kita ngedumel gitu. Wingi wonten niki enten pertanyaan dugi netizen nih. Mas Gilang, kenapa di Bali lampu rumah cenderung redup, satu lagi jemur baju tidak boleh tinggi? Apa sami temen? Ya ciri-cirinya kalau lampu itu kurang tahu, kalau redup itu biasanya bukan redup lagi tapi dimatikan saat itu hari raya Nyepi. Itu harus dimatikan karena amati geni. Amati lelungan itu hari raya Nyepi. Tapi kalau jemuran itu harus di bawah leher. Nah, setinggi dada. Itu jangan sampai nanti kita lewat kan nggak tahu, kita naik sepeda ke apa langsung melaju di bawahnya. Untuk penjagaan kayak begitu. Karena kita sebagai umat Hindu nggak boleh di jalan lewat di bawah jemuran baju. Berarti nggak boleh di atasnya kepala. Ya? Kita nggak sengaja naik sepeda laju langsung masuk ke bawah jemuran itu juga bisa. Itu tidak disengaja. Makanya kalau kita bikin jemuran itu harus di dada, di depan dada, setinggi dada. Niki enten malih. Apakah jadi suatu keharusan untuk umat membuat sanggah di masing-masing rumah? Tentunya itu pasti kalau umat Hindu. Itu sanggah atau Padmasari itu untuk kita maturan sehari-hari. Itu namanya itu pura kemulan. Nah, itu pura pribadi kita. Kita maksudnya kita tiap pagi. Tiap pagi kita kan Banten, namanya Banten Ngejot itu setelah kita masak, sebelum kita makan, kita harus maturan kepada Ide Bedara ingkang melinggih di Padmasari itu atau di sanggah. Untuk maturan-maturan. Itu ciri-ciri umat Hindu. Kalau belum punya sanggah ya otomatis karena kita belum
punya uang juga bisa, istilahnya begitu saja. Kalau sangga belum punya sangga bisa di pelangkiran. Pelangkiran ini seperti ini di rumah, tapi di rumah-rumah bisa rumah. gitu. Kalau nggak punya itu ya bisa disentong tempat sajenan waktu hari raya kan di kamar tengah. Ya, itu juga bisa kalau dilakukan. Umat Hindu itu namanya itu bebanten atau sesajen kalau orang Jawa. Kita sebagai umat Hindu orang Jawa waktu hari raya kita masih bikin sajen. Itu kalau umat Hindu namanya sajen atau sesaji. Berarti umat Hindu Bali kali umat Hindu Jawa niku beda berarti nggih? Sebenarnya itu sama, nggak beda jauh. Sebenarnya itu sama saja, umat Hindu Dharma itu sama saja, tinggal kita penilaiannya saja. Monggo Bu, pesan-pesane buat umat semuanya. Saya cuma bisa berpesan, saya sebagai Ibu Mangku, seluruh umat Hindu, bukan cuma di Indonesia atau di Banyuwangi, seluruh umat Hindu di mana saja. Saya sebagai Ibu Mangku, saya sarankan kepada umat Hindu, mari kita melakukan Trisandia sehari 3 kali, kita harus melakukan itu. Dan kita sebagai umat beragama, sebelum kita disembahyangi harusnya kita sembahyang dulu. Dan umat siapa saja seluruh Indonesia atau walaupun terkecimpung di Banyuwangi, umat Hindu khususnya, kalau lewat di Pura Giri Saraswati, saya sarankan supaya mampir di Pura Giri Saraswati dengan tangan terbuka dan hati terbuka. Saya ingin sekali seluruh umat Hindu mampir di Pura Giri Saraswati. Seandainya di mana tempat Pura Giri Saraswati dengan alamat di Sidorejo, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Banyuwangi, ada yang di Jawa Timur.